Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifatul Alimah dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mudharabah dalam ekonomi dan bisnis syariah. Untuk selanjutnya silakan simak videonya setelah ini. Hal-hal yang akan saya bahas dalam materi prinsip mudharabah ini, yang pertama yaitu pengertian mudharabah, yang kedua yaitu landasan hukum akad mudharabah, yang ketiga yaitu syarat dalam melakukan akad mudharabah, yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan akad mudharabah, yang kelima yaitu jenis-jenis akad mudharabah, dan yang terakhir yaitu aplikasi mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Mudharabah berasal dari kata darbai yang artinya memukul atau berjalan. Dalam ekonomi Islam diartikan sebagai proses memukulkan kaki untuk menjalankan usaha. Secara umum, mudharabah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemilik modal serta pengelola modal, di mana 100% modalnya berasal dari pemilik modal. Kita sebut saja pemilik modal ini sebagai sohibul mal dan pengelola modal sebagai mudharib. Nah, hasil dari usaha yang dijalankan akan dibagikan secara adil berdasarkan nisbah hasil yang telah disepakati pada saat melakukan akad. Apabila dalam praktiknya terdapat kerugian, maka ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian mudharib, maka yang menanggung yaitu mudharibnya. Landasan hukum akad mudharabah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian dijelaskan pula pada Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, bukanlah suatu dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah, yaitu diantaranya mudharabah. Jadi dapat disimpulkan bahwa mudharabah dalam kehidupan sehari-hari hukumnya adalah boleh. Terdapat beberapa syarat dalam melakukan akad mudharabah. Yang pertama yaitu adanya sohibul mal dan mudharib. Sohibul mal dan mudharib harus yang cakap hukum dan balik. Kemudian yang kedua adanya modal. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya, dapat berbentuk uang ataupun aset lainnya yang dapat dinilai pada waktu akad. Kemudian yang ketiga yaitu modal tidak berbentuk hutang ataupun piutang. Selanjutnya adanya nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan ini dengan ketentuan pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dijelaskan secara tertulis dalam nisbah bagi hasil pada saat melakukan akad. Kemudian yang terakhir yaitu adanya ijab qabul. Ijab qabul dinyatakan dalam bentuk tertulis menyangkut semua ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan akad mudharabah. Yang pertama yaitu adanya pembatalan, larangan untuk melakukan usaha, dan pemecatan. Yang kedua, jika salah seorang akid wafat, yaitu apabila salah seorang sohibul mal ataupun mudharib wafat, otomatis akad mudharabah akan batal. Kemudian yang ketiga, salah seorang akid gila. Jika sohibul mal ataupun mudharib gila, maka juga akad mudharabah akan batal. Yang keempat, pemilik modal murtad. Jika pemilik modal sudah tidak beragama Islam, maka secara otomatis akad mudharabah batal. Yang terakhir yaitu modal rusak di tangan pengusaha. Dalam ekonomi syariah terdapat 2 jenis mudharabah. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah,
aplikasi pengelola modal ataupun mudharib bebas melakukan usaha apapun yang dirasa menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muqayyadah harus mengikuti syarat yang dikemukakan oleh sahibul mal dalam perjanjian. Jadi jenis usaha ditentukan oleh sahibul mal. Dalam aplikasinya, biasanya prinsip mudharabah diterapkan pada bank syariah, di mana bank syariah ini sebagai media penyalur dana antara sahibul mal dan mudharib. Mudharabah, bank menyediakan modal, para nasabah menyediakan kemampuannya, dan keuntungan dibagi berdasarkan jumlah rasio yang sudah disetujui, sehingga mudharib akan mengoptimalkan seluruh kemampuannya untuk memanage usaha tersebut agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Itulah tadi aplikasi mudharabah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bank syariah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum